Inovasi kebanggaan siap. Peluang prestasi anak Islami. Kalau ribuan orang yang bijak, jawablah salam dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrilillah. Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana serta kawan-kawan lomba fasih cerita Islami yang saya sayangi. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mirza Rizky Aditya. Saya di sini akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Siapakah dia? Begini kisahnya. Taman Terang. Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya di negeri lain. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Menariknya, walaupun ia hidup di zaman Rasulullah, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Walaupun ia tidak bertemu dengan Rasulullah, namanya sudah dikenal oleh Rasulullah dan para penduduk langit. Kok bisa ya? Uwais Al-Qarni sehari-harinya mengembala domba. Allah memberikannya ujian penyakit kulit yang ada berantem putih di sekujur tubuhnya. Dalam banyak riwayat diceritakan Uwais Al-Qarni belum pernah bertemu dengan Rasulullah, dikarenakan Uwais harus menjaga ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan setiap hari. Uwais Al-Qarni sangat ingin mendengar hal itu. Penduduk di desanya mudah menjumpai Rasulullah. Mendengar hal itu, Uwais hanya bisa menangis karena Uwais belum bisa bertemu dengan Rasulullah. Padahal Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi ia belum bisa sebab ia harus menjaga ibunya yang sudah sakit. Uwais Al-Qarni selalu menguatkan hatinya bahwa satu-satunya cara untuk mencintai Rasulullah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, teman-teman, suatu hari Ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin ibu tidak lama lagi tinggal denganmu. Tetapi ibu ingin menunaikan ibadah haji." "Baik ibu, akan aku lakukan." Itulah permintaan Ibu Uwais pada Uwais Al-Qarni. Teman-teman, jarak antara Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibu yang sedang sakit dan biaya pemulangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dipilihnya seekor anak lembu. Uwais sengaja membuat kandang di atas bukit. Uwais naik turun bukit sambil menggendong anak lembu tersebut. Teman-teman, karena perbuatan Uwais begitu,
untuk melanjutkan menggendong anak lembu tersebut setiap hari. Makin kelamaan, anak lembu tersebut semakin besar dan tenaga yang Uwais perlukan juga semakin besar. Karena setiap hari latihan, beban itu sudah tidak terasa lagi dan baginya biasa saja. Teman-teman, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk baru mengetahui kenapa Uwais menggendong ibunya. Uwais menggendong anak lembu setiap hari. Ternyata Uwais ingin melatih otak-otaknya agar menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais rela menjalani jalan yang sulit dan jauh dari ibunya. Sesampainya di Ka'bah, Uwais menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman, ibunya menangis haru karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu, nak? Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu Allah masuk ke surga. Cukuplah dengan hidup ibu yang bisa membawa aku ke surga. Teman-teman, bakti Uwais sungguh luar biasa, sehingga Allah menyembuhkan penyakit kulitnya. Hanya tersisa satu batang putih yang ada di tengkuknya. Sebagai tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar mereka mudah mengenalinya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni menggemparkan penduduk Yaman. Tapi banyak orang yang berdatangan yang tidak dikenal untuk mengurus jenazah Uwais dan pemakaman Uwais. Padahal Uwais adalah fakir miskin. Ternyata orang-orang tersebut adalah malaikat-malaikat Allah yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais dan pemakaman Uwais. Penduduk baru mengetahui Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Teman-teman, kisah di atas menceritakan tentang kesolehan, ketulusan, keikhlasan, dan bakti kepada orang tua, terutama ibu, sebab ibu yang menjaga kita dari kecil hingga besar. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Maukah aku memberitahu tentang dosa besar?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Dosa besar adalah menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada orang tua." Teman-teman, demikian sepenggal kisah dari saya tentang Uwais Al-Qarni. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Amin.
kisah